Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, peganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan pimpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, permenungan kita pada pagi hari ini bertema mengutamakan keselamatan jiwa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ketika menghadiri upacara kematian, kita pasti selalu kembali disadarkan bahwa tidak ada satupun yang kekal di dunia ini. Semua hanya sementara saja. Tidak seorang pun yang tidak akan mati. Dunia hanya tempat persinggahan sementara. Hari ini Yesus mengingatkan kita tentang kehidupan. Kehidupan yang dimaksudkannya bukanlah kehidupan di dunia yang bersifat sementara, melainkan kehidupan kekal. Diawali dengan pernyataan bahwa orang yang memberikan air minum kepada pengikut Kristus tidak akan kehilangan upahnya. Yesus paling tidak menyampaikan dua hal mengenai kehidupan kekal. Yang pertama, orang yang mengikutinya pasti akan mendapatkan kehidupan kekal. Mengikuti Yesus berarti mengimani bahwa Dialah Mesias yang menyelamatkan, mengakui iman itu dengan kata-kata dan melaksanakannya dengan perbuatan. Iman kepada Yesus mesti ditunjukkan dengan kesaksian hidup. Yang kedua, Yesus mengajak kita agar kita menjauhkan diri dan meninggalkan kesesatan. Dengan keras Ia menegaskan bahwa tubuh hendaknya menjadi sarana keselamatan bagi jiwa. Lebih lagi, kita harus bertanggung jawab bukan hanya untuk keselamatan jiwa kita sendiri, melainkan juga jiwa sesama. Jiwalah yang terutama
dan tubuh hendaknya menjadi tempat bagi jiwa yang akan diselamatkan. Itu sebabnya Yesus melanjutkan dengan mengatakan, buang saja bagian tubuh yang berpotensi menyesatkan kita, lebih baik masuk ke dalam kehidupan kekal tanpa bagian tubuh yang menyesat itu, daripada tubuh kita utuh tetapi masuk ke dalam kebinasaan. Namun pernyataan Yesus ini mesti kita pahami secara tepat dan hati-hati. Itu sebenarnya merupakan penegasan agar kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua anggota tubuh kita. Alih-alih dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur, yang berasal dari si jahat, hendaknya tubuh kita dikendalikan oleh Roh Allah yang ada dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita senantiasa mengarahkan hidup kita bukan kepada kehidupan sementara di dunia ini, melainkan kepada kehidupan kekal yang telah dijanjikan Allah kepada para pengikut Yesus Putranya. Semoga. Sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Semua doa dan permohonan ini yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.